Anda bisa dengar? Sudah bagus. Oke. Oke. Terima kasih. Hari ini kita masuk ke hari keempat dari 30 hari novena untuk jiwa-jiwa di api pencucian, sahabat-sahabat kita di sana. Judul meditasi hari ini adalah bagian kedua, keberadaan api penyucian. Kesaksian akal budi kita. Bersama iman, akal budi kita juga menyatakan keberadaan api penyucian. Suaranya berbicara kepada kita sebagaimana gereja dan kitab suci. Pertama-tama, hal itu memberitahu kita bahwa Allah, karena kekudusannya yang sempurna, tidak dapat membiarkan apapun yang tidak murni masuk ke surga. Ada penolakan abadi yang tak terkalahkan antara kejahatan sekecil apapun dan kebaikan yang sempurna. Jiwa yang ditandai oleh noda sekecil apapun tidak layak dipersatukan dengan Allah sampai ia disucikan. Jika tidak, ia akan memasukkan dosa ke surga. Tuhan, seru sang nabi, siapakah yang boleh tinggal di dalam kemahmu, di gunungmu yang kudus? Hanya mereka yang tanpa dosa, yang memiliki kesempurnaan keadilan. Penalaran kita juga memberitahu kita bahwa Tuhan sebagai keadilan yang tak terbatas menuntut pemulihan. Dia tidak dapat membiarkan dosa sekecil apapun tanpa pemurnian, sebagaimana dia tidak dapat membiarkan tindakan bajik sekecil apapun tanpa pahala. Dengan demikian, mereka yang belum menebus dosa-dosa mereka di dunia ini pasti akan menebusnya di akhirat. Kepuasan yang kita abaikan untuk diberikan kepada keadilan Tuhan selama hidup kita akan Tuhan berikan kepada dirinya sendiri setelah kematian kita. Di mana itu akan diberikan? Di api penyucian. Marilah kita buktikan iman kita pada dogma api penyucian dengan memiliki kasih yang lembut bagi jiwa-jiwa yang mengalami pemurnian yang ketat dan dengan menghindari dosa-dosa yang akan membawa kita ke sana. Semoga mereka yang benar menjadi lebih adil dan mereka yang suci menjadi lebih suci. Kesaksian hati. Tidak ada dogma Katolik yang tidak berakar di dalam hati manusia, kata Monsignor de Master. Itulah sebabnya kita cenderung menerima kebenaran-kebenaran tertentu yang diwahyukan. Api penyucian termasuk di antara kebenaran-kebenaran ini. Banyak orang yang mengaku ateis dan telah meninggalkan setiap keyakinan atau sentimen keagamaan. Telah mengakui bahwa dalam keadaan yang gawat, mereka tidak dapat menahan diri untuk diam-diam berdoa di lubuk hati mereka yang terdalam bagi orang-orang terkasih yang telah meninggal. Disitulah terletak bukti sentimen yang tercetak oleh Tuhan di hati manusia. Hal itu terwujud di setiap negara dan pada semua bangsa di dunia.
Adakah yang lebih menghibur hati manusia selain mengetahui bahwa kita masih bersatu dengan kenangan dan penderitaan orang yang telah meninggal? Sungguh kita perlu percaya bahwa di balik batasan waktu, terdapat suatu tempat penyucian yang bukan neraka, melainkan gerbang menuju surga. Kita perlu percaya dan kita harus percaya bahwa teman-teman dan anggota keluarga kita yang menjadi tawanan di api penyucian dihibur oleh doa-doa dan perbuatan baik kita, bahwa mereka melihat dan mendengar kita. Kita perlu percaya bahwa suatu hari nanti kita sendiri akan perlu dibebaskan dari penderitaan kita. Pikiran itu menenangkan dan menghibur. Mari kita dengarkan kesaksian seorang pemuda Lutheran Skotlandia memiliki seorang saudara laki-laki tunggal yang sangat ia kasihi. Saudara laki-laki muda itu tiba-tiba meninggal karena aneurisma yang pecah saat sedang berkumpul bersama keluarga besar. Hancur karena kehilangan saudaranya itu, pemuda itu tak henti-hentinya memikirkan saudaranya dan terus-menerus mengkhawatirkan keadaan jiwanya. Ia takut dirinya belum cukup murni untuk segera masuk surga, dan iman Protestannya tidak mengajarkannya bahwa ada tempat pemurnian antara surga dan neraka. Ia memutuskan untuk pergi ke Prancis untuk mencoba dan meringankan duka citanya. Di sana, ia bertemu seorang imam yang kepadanya ia mencurahkan duka citanya. "Sahabatku," kata hamba Tuhan itu, "semua orang perlu menebus dosa-dosa mereka, bahkan di akhirat. Iman Katolik kita mengajarkan bahwa ada tempat antara surga dan neraka, di mana jiwa-jiwa menyelesaikan pemurnian mereka, dan dari sana kita dapat membantu membebaskan mereka dengan doa dan kurban kita." Pemuda itu menerima ajaran gereja Katolik dan mulai berdoa untuk saudaranya yang telah meninggal. Memang benar bahwa keyakinan akan api penyucian merupakan suatu keharusan bagi hati manusia. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Tuhanku, semoga doa-doaku, pengorbananku, dan penderitaanku menjamah kebaikan-Mu dan mempercepat momen pembebasan bagi jiwa-jiwa orang-orang terkasih kami. Terberkatilah ya Yesusku atas penghiburan-Mu. Panggil saudara-saudara kami ke kerajaan-Mu yang kekal. Semoga mereka beristirahat dalam damai. Amin. Terima kasih.